Oke teman-teman, jadi selamat datang kembali di channel YouTube Ngerayap 96. Nah, pada video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang santai-santai aja. Jadi kemarin ini aku baru masang LCD rakitan. Nah, kalau kalian bisa lihat itu yang di bawah sini sebagai monitor kedua. Nah, jadi sempat lihat-lihat juga kalau misal pakai monitor yang ukuran normal itu kayaknya mejaku ini nggak bakal cukup. Jadi karena tempatnya sempit, makanya aku lebih memilih untuk pakai monitor yang ukurannya lebih kecil ini. Biasanya ini aku pakai kalau misal buat lagi live streaming. Kalau live streaming jadi monitor utama itu yang buat main gamenya, dan monitor kedua itu buat untuk preview, baca komentar, dan lain-lain. Jadi kayak buka OBS, terus TikTok, live studio itu lihatnya aku dari sini. Nah, fungsinya sih buat itu. Nah, jadi spesifikasinya karena monitor ini adalah monitor LCD rakitan, jadi ini nggak ada mereknya. Aku beli ini kemarin di Tokopedia. Di Tokopedia ini nama tokonya adalah Kutualai. Jadi kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, ini ya. Nah, kalian kalau misal mau order bisa langsung ke sini. Nah, spesifikasinya sebenarnya ini nggak wah-wah banget. Jadi monitor ini tuh ukurannya 7 in dan ini nggak touchscreen ya. Nah, jadi ini cuma layar biasa aja. Dan kalau misal kita lihat di sini pinggirannya itu warnanya masih silver kayak kalau kita nyopot LCD dari HP itu kayak nggak ada casingnya sama sekali. Jadi ini ya bener-bener polosan banget, kelihatan banget ini rakitan. Dan bagian belakangnya itu pakai akrilik transparan yang tebelnya 2 mm, dan pemasangannya itu nggak pakai skrup. Jadi dia pemasangannya cuma pakai double tip bening. Dan kalau misal kalian mau custom sendiri juga bisa, kalian tinggal chat ke penjualnya aja, kalian tinggal bilang ini nggak pengen dirakit. Jadi misal kalian mau tempel-tempel sendiri atau kalian mau bikin casing sendiri, ini bisa. Dan di tokonya juga dibilang kalau misal LCD ini tuh bisa dibuat sebagai monitor CPU. Nah, jadi kalau misal kalian PC-nya mau dikasih monitor di bagian dalam, ini tuh bisa banget ditempel di bagian dalam casing PC kalian. Nah, jadi fotonya tuh kayak gini. Nah, ini contoh yang udah dipasang dari pembeli yang lain, tapi karena di sini aku pakainya buat preview YouTube dan TikTok kalau misal live streaming, jadi aku pasangnya di sini aja. Seperti itu. Nah, lalu resolusi layarnya. Resolusi layarnya di sini adalah 800 x 480 natif. Tapi bisa kalian set sampai maksimal itu 1280 x 720. Nah, di sini aku setnya langsung maksimal 1280 720 karena kalau misal buat buka aplikasi kayak OBS seperti itu dia bisa full screen, dia masih kelihatan jelas. Nah, terus di sini inputnya dia pakai mini HDMI. Dan kalau kalian pakainya HDMI biasa dari PC, di sini udah langsung dikasih konverternya. Jadi dari sellernya itu udah langsung dikasih konverter, kalian tinggal sediain kabel HDMI aja. Nah, terus buat power inputnya dia pakai kabel USB 5 volt. Jadi kabel USB-nya ini juga udah dikasih panjangnya 1 meter. Kalau misal kalian mau yang lebih panjang, kalian bisa ganti sendiri. Nah, cuman di sini karena buat monitor kedua, aku itu yang awalnya pakai HDMI to HDMI. Nah, kabel yang buat ini aku pakai HDMI to HDMI. Terus di belakang ini juga pakai converter HDMI to DisplayPort. Jadi yang satu buat ke monitor utama itu pakai HDMI, dan monitor kedua ini kabelnya di ujung sini pakai dicolok ke DisplayPort. Seperti itu. Oh ya, kalau misal kalian juga bertanya ini jenis panelnya apa? Nah, ini adalah jenisnya TN panel. Jadi kalau misal kalian perhatiin, ini tuh kerapatannya nggak terlalu detail ya. Kalau misal kalian bandingin sama monitor yang aku pakai ini yang IPS. Jadi kalau sama yang ini tuh kalau tulisannya kecil banget,
itu tuh agak blur. Jadi kalau misal tulisannya kalian set di sini kecil banget, itu kelihatannya masih agak blur. Jadi masih harus deket-deketin gitulah, pokoknya agak susah kelihatannya. Nah, kelebihannya di sini tuh karena ukurannya yang kecil, cuma 7 in, jadi kalian naruhnya itu bisa di mana aja. Di sini aku naruhnya di bagian bawah monitor utama, cuma pakai stand HP aja. Jadi di sini aku nggak pakai bracket segala macem, cuma aku taruh di stand HP, lalu taruh di bawah sini. Dan kalau misal kalian mau tempel juga, misal mau tempel di dinding atau tempel di dalam sini, di bagian belakangnya itu udah ada double tipnya, jadi kalian tinggal lepas aja buat perekatnya kalian dimanapun. Nah, terus kelebihannya lagi karena di sini bisa buat second monitor, jadi kalian bisa buat monitor kedua. Ini berguna banget ya. Jadi kalian nggak perlu space yang lebih buat monitor seukuran normal yang 19 in atau 22 atau 24 in. Ini lebih hemat tempat kayak gitu. Nah, terus selain ada beberapa kelebihan yang tadi udah kita sebutin, ini juga punya kekurangan. Kekurangannya yang pertama, di sini gambarnya itu nggak detail-detail banget. Jadi kalau misal kalian ini buat nampilin tulisan karena kecil banget, itu kalau kita perhatiin ini agak blur ya kalau dibandingin sama layar utama kita atau bahkan sama layar HP. Jadi kalau di layar HP itu kan walaupun tulisannya kecil-kecil banget masih tetap bisa kebaca. Tapi kalau di sini kalau misal tulisannya kecil banget, itu dia agak blur dan kita jadi agak susah bacanya. Apalagi kalau misal tulisannya agak rapat-rapat, itu kayak I sama L itu kalau dipepetin jadi agak susah bacanya. Nah, terus kekurangan yang keduanya di sini adalah nggak ada tombol on off-nya. Jadi kalau misal monitor ini masih kecolok kabel USB-nya, ini bakal nyala terus. Jadi nggak bisa kalian matiin dari sini. Kalau kalian matiin harus dicabut dulu. Jadi di sini nggak ada tombol apa-apa. Di sini pure cuma isinya monitor sama input buat power sama mini HDMI. Nah, terus kekurangan yang ketiganya di sini adalah tampilannya kurang ya. Karena di sini ini bener-bener kelihatan rakitan banget dan nggak simetris antara bezel bagian atas, bawah, kiri, kanan. Ini ukurannya tuh beda-beda. Dan karena di sini juga nggak ada casing apa-apa buat di bagian bezelnya, jadi ini warnanya kayak warna abu-abu silver gitu aja, kayak habis nyopot layar dari mana gitu, nggak ada casingnya sama sekali. Kalau misal dilihat dari bagian belakangnya sih udah lumayan rapi ya, karena di belakang itu cuma ada monitor sama board buat inputnya aja, sama kabel fleksibel. Jadi karena pemasangannya itu di sini juga rapi sih, jadi nggak kayak tempel-tempelan banget lah, itu masih oke. Cuman bagian depannya aja nih yang kelihatan polosan banget. Oke, jadi kayaknya itu aja review kita pada kali ini. Kalau misal teman-teman mau pesan atau mau order monitor kecil ini, kalian linknya aku taruh di deskripsi. Kalian bisa langsung itu aja. Kalau misal ada yang masih punya pertanyaan, bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.